Renungan Kamis 31 Juli 2025. Pesta peringatan Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Perumpamaan tentang pukat. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Saudara-saudariku terkasih, sejak awal hidup manusia, Allah selalu peduli dengan hidup manusia, apalagi kita sebagai citra Allah. Ia mengutus para nabi, para rasul, dan Yesus sendiri untuk menawarkan keselamatannya. Sabda Allah sebagai kabar gembira disampaikan kepada semua orang, orang yang baik dan orang yang jahat. Semua orang baik dan jahat diundang ke perjamuan Tuhan yang sama. Semua orang diberi kesempatan untuk mengembangkan hidup, ditawarkan ajaran dan aturan yang menjamin keselamatan dan membawa kegembiraan. Akan tetapi, ada yang setia dan ada yang tidak setia. Maka akan tiba saat untuk menentukan siapa yang terbaik, siapa yang taat, siapa yang berhasil, siapa yang mau bertobat, dan siapa yang mau menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini Yesus menggambarkan kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Pukat ini menangkap semua jenis ikan, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan dikumpulkan ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang untuk memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan ini berbicara tentang suasana akhir zaman, bahwa akan terjadi pemisahan dan penghakiman terhadap manusia. Mengapa terjadi pemisahan dan penghakiman? Ini adalah rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan ingin memisahkan orang yang baik dari orang yang jahat berdasarkan perbuatan mereka dan memberikan hukuman atau pahala kekal. Hukuman kepada mereka yang jahat dan pahala kekal kepada mereka yang baik. Tuhan akan memisahkan yang taat mengikutinya dengan benar dari mereka yang menentangnya. Maka Yesus tegas mengatakan, malaikat-malaikat akan memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang benar, dan orang-orang jahat akan dihukum. Orang jahat akan dilemparkan ke dalam tungku api, sementara orang-orang benar akan hidup dalam kerajaan surga. Maka pemisahan dan penghakiman ini adalah kesempatan terakhir bagi manusia untuk memperbaharui sikap dan komitmennya. Mau bertobat, mau menyucikan diri, atau mau menerima tawaran keselamatan dari Allah sendiri. Tawaran Yesus dalam perumpamaan ini sangat jelas. Kita mau menjadi ikan yang baik atau ikan yang tidak baik. Kita mau menjadi orang Katolik yang beriman dan baik serta taat, atau tidak baik, tidak beriman dan tidak taat. Kebenaran yang membebaskan dari Injil adalah bahwa apabila kita tetap hidup dalam semangat Kristus, kita akan menjadi ikan-ikan yang baik. Kita akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Maka marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, bertanggung jawab dan taat sesuai dengan kehendak Allah, menjalankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan, berusaha menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup secara rohani dan moral, serta berpegang teguh pada iman yang kokoh, tidak gampang menyerah pada tantangan atau kesulitan yang dihadapi. Santo Ignatius dari Loyola, doakanlah kami.